Sawi. Halo. Hey. Halo adik-adik. Kita ketemu lagi hari Minggu ini ya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, satukan kami dalam satu hati untuk kami boleh sama-sama mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan melalui puji-pujian yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Ustaz, berarti hari ini kita mau mulai ibadah kita dengan puji-pujian apa ya Ustaz? Kita akan sama-sama naikkan satu pujian. Ku masuki gerbangnya. Kita sama-sama masuk dalam gerbang Tuhan untuk sama-sama memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ku masuki gerbangnya. Ya. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Seru ya Ustaz Seru ya. sekali lah Ustaz, mari Ya. kita sama-sama sungguh mempersiapkan hati kita. Ya. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk tidak boleh capek, tidak boleh lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Oh pasti. Yuk kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Kita ulang sekali lagi lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lause, aku mau sedikit cerita Lause. Oke, Lause. Apa itu, Lause? Nah, waktu kurang lebih tahun 1836 ya, sampai 1878 lah gitu. Di Inggris itu ada seorang pendeta. Dia memiliki seorang anak yang namanya Francis Ridley Havergal. Oke. Ya, nah, Francis, dia itu, oke. iya Francis Ridley Havergal. Ya, dia memiliki bakat musik yang sangat luar biasa. Nah, waktu dia masih kecil, ya, dia itu sudah pinter nyanyi, ya. Ya. Nyanyinya tuh kalau kata orang seindah itu burung bulbul. Wih. Ya. Bagus, Nah, bagus. waktu itu dia baru berumur 7 tahun. Dia tuh udah mulai menciptakan sajak-sajak loh. Wah, hebat ya. Nah, dia sangat pandai juga main piano, ya. Nah, dia sangat ramah ke semua yang suka bersama-sama dengan dia. Ya, dia selalu mendoakan orang-orang yang dia kenal. Satu-satu dia doain, Wah, langsung luar biasa nama-namanya ya, disebut. Lause ya. Ya. Nah, itulah rahasia mengapa semua orang itu menyukai dia. Dia selalu menolong orang yang dapat dia bantu. Nah, Tuhan selalu memberi dia kemurahan kepadanya. Ya. Oke. Nah, dialah yang menciptakan lagu Pakai Hidupku Ini. Nah, Lause pernah luar dengar biasa, nggak lagu Lause. ini? Pernah, Ya, Lause. pernah ya? Ya, pernah. Oke, kalau gitu kita mau ya Tuhan selalu pakai hidup kita juga dari hidup dia ya supaya berguna untuk banyak orang. Kita nyanyikan Baik, lagu ini Lause. ya. Baik, kita nyanyikan lagu pujian Pakai Hidupku Ini. Kita minta Tuhan untuk memakai seluruh hidup kita seperti Francis tadi. Iya. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih. Sekali lagi. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relakan. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu
adik-adik, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Baik, mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Biasanya kita kan kalau di gereja kita kan langsung kasih persembahan. Cuman pada saat ini kita masih belum bisa ya. Kita bisa kumpulkan dulu ya persembahan itu. Nanti pada saat kita berkumpul bersama lagi bisa langsung berikan. Oke, atau atau ada QR code loh ya, bisa ditransfer melalui QR code ini. Nah, biasanya supaya sebagai tanda ya, ditambahin belakangnya angka 1 loh Oke, misalkan 100.000 ya, berarti 100.001. Jadi nunjukin bahwa itu dari sekolah minggu. Iya, oke. Ya. Baik. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam persembahan. Kita naikkan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. yuk kita doa persembahan. Baik, ya. sama-sama kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan.
yang semuanya hanya daripada Tuhan saja yang diberikan pada hidup kami. Biar kami boleh mengembalikan sebagian anugerah Tuhan yang boleh dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah membeli dan berkati pula tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau siapin hati kita, Ya, Lause, Lause. untuk masuk firman dalam Tuhan. firman Tuhan. Iya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian, ceritakan padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar perintahmu, akan ku turut segala perintah. Sekali lagi, ceritakan padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar perintahmu, akan ku turut segala perintahmu. Adik-adik semua. Pagi Laksa. Selamat pagi Laksa. Oke. Senang sekali ya bisa ketemu kalian semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, langsung mau ajak kita semua ambil sikap yang baik. Kita mau siapin hati kita mau bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pada hari Minggu ini kami boleh diberikan kesempatan lagi, boleh bangun, kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Engkau. Kiranya Engkau pakai Lause yang akan bercerita, dan Tuhan juga kiranya boleh siapkan hati kami semua ya Tuhan, agar kami sesungguh-sungguh mau memperhatikan, agar Engkau betul-betul boleh bukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, waktu selanjutnya Tuhan yang boleh pimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebentar adik-adik, kalau semua share screen ya. Sebentar. Nah, adik-adik kelihatan? Kelihatan screen-nya? Kalau kelihatan, oke. Kasih jempol, boleh kasih jempol. Oke ya, kelihatannya. Nah, adik-adik, kalau saya mau nanya, kalau misalnya adik-adik dengar kata hari Minggu atau Sunday, apa sih yang muncul di pikiran kalian semua? Lause mau nanya salah satu dari kalian. Lause mau nanya William. Mana nih William nih? William, Lause mau tanya dong. Kamu kalau dengar hari Minggu, apa yang terlintas di pikiran kamu? Aku belum sarapan. Belum sarapan. Oke. Langsung coba tanya yang lain. Mika. Halo Mika. Langsung mau nanya dong, kamu kalau dengar kata hari Minggu, kamu ingatnya apa? Ibadah. Wah, mantap sekali jawabannya. Ya adik-adik, jadi hari Minggu itu kalau menurut pribadi Lause hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari Minggu itu kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah. Nah, mungkin sekarang kan kita lagi pandemi ya, jadi kita nggak bisa ketemu. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi waktu dulu sebelum pandemi, kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, adik-adik. Nah, kita berkumpul di rumah Tuhan ngapain? Coba langsung mau tanya, Gisel, kita hari Minggu berkumpul bersama, ngapain nih Gisel? Gisel. Beribadah. Jawabannya mantap sekali, langsung on point ya. Betul adik-adik, jadi kita berkumpul bersama-sama, kita ngapain? Nah, kita mau beribadah ya. Nah, ibadah itu seperti apa sih? Mungkin adik-adik mikir, oh ya Lause, kita harus bangun pagi. Iya Lause, nanti kita di gereja, kita harus puji-pujian. Nah, udah gitu kita juga harus dengar firman Tuhan. Nah, habis itu kita nanti harus kasih persembahan. Nah, mungkin nanti kalau adik-adik lihat ya, kalau kita sudah dewasa, papa mama itu ada yang perjamuan kudus. Nah, adik-adik, kalau saya mau tanya, menurut adik-adik, kita kalau beribadah sama Tuhan hari Minggu itu,
bisa kapan aja atau harus pada jam-jam tertentu? Bisa kapan aja. Oke, ada yang bilang bisa kapan aja. Ada nggak yang merasa, Lause nggak bisa, Lause? Kita ibadah itu harus jam segini nih, nggak boleh dari jam lain. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak ada Lause. Nggak ada ya, jadi kita kapan aja bisa mencari Tuhan. Nah, tetapi memang beribadah itu, menyembah Allah itu ada tata caranya adik-adik. Nah, hari ini sama-sama kita akan belajar. Ya, Nah, yuk. Lause mau nanya nih, siapa yang biasa kalau lagi ibadah, khususnya lagi online nih, masih pakai piyama, belum mandi, tidur-tiduran? Ayo, siapa ngaku? Hari Minggu itu bangunnya Pakai pajama terus. bingung. Nah, adik-adik, jadi adik-adik kita harus ingat, kita itu Saya kalau sekolah meskipun Minggu bangunnya jam 8. Oke, nah adik-adik langsung ngomong dulu ya. Nah, jadi kita harus tahu adik-adik hari Minggu kita meskipun online, meskipun kita nggak ke gereja, tapi tujuannya apa? Kita mau beribadah, kita mau menyembah Allah. Nah, bagaimana sikap yang baik sih? Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita mau menyembah Allah kita? Gitu. Apakah kita harus pakai piyama doang nggak mandi? Atau kita harusnya udah mandi, udah bersih, udah seger, udah siap dengan rapi, duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Atau kita malah pada saat lagi online seperti ini, ngegangguin temennya nih, chatting-chatting, nge-spam, ya kan? Menjadi membuat orang lain jadi nggak bisa konsen ibadahnya. Nah, itu kita namanya mengganggu orang ya, dan kita tidak menghormati Tuhan kita, karena kita mau menyembah Allah, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita hari ini tuh akan belajar tentang menyembah Allah, worshiping God. Nah, Lause mau tanya nih, ada yang bisa menjelaskan ke Lause nggak? Menyembah Allah tuh seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan ke Lause? Menyembah Allah itu seperti apa sih? Lause tanya deh. Lause mau tanya sama Andrew. Andrew, Lause mau tanya. Menyembah Allah tuh kayak bagaimana sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Waduh. Oke, coba lah. Oh, ini ada yang resen. Ivanka. Menyembah Allah tuh bagaimana sih, Ivanka? Memuji Tuhan. Oke, memuji Tuhan. Oke. Greta. Seperti beribadah. Oke ya, menyembah Allah ya, beribadah, memuji Tuhan. Oke. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah pada saat kita menyembah Allah, kita memuji Dia, itu harus dengan apa, adik-adik? Kita harus dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Harus dengan hati yang betul-betul mau fokus cari Tuhan, fokus mau mengucap syukur sama Tuhan. Itu kenapa adik-adik kalau sebenarnya kita harus pakai hati dengan penuh ucapan syukur? Kenapa? Karena begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Tuhan sudah rela mati di kayu salib buat kita. Dan sekarang kita punya satu kesempatan di satu hari ini beribadah, kita harus betul-betul siapkan hati kita mencari Tuhan. Dan adik-adik yang kita harus ingat adalah kita menyembah Allah dengan cara kita sendiri atau dengan cara Tuhan nih? Ethan, kita menyembah Allah harus dengan cara kita atau cara Tuhan? Hah? Kita menyembah Allah harus dengan cara kita sendiri atau dengan cara Tuhan? Dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya Tuhan. Tuhan maunya kita seperti apa sih menyembah Dia? Nah, adik-adik, Tuhan memberikan instruksi secara detail ya, bagaimana caranya kita harus menyembah Allah. Nah, khususnya kita akan belajar hari ini bagaimana Tuhan memberikan petunjuk yang secara mendetail ke bangsa Israel tentang menyembah Allah yang benar. Dan kita akan belajar juga kenapa Tuhan memberikan instruksi-instruksi seperti itu tentang beribadah kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik kalau lihat gambar ini, ingat nggak cerita tentang apa? Musa. Wih, hebat ya.
Langsung pada Musa. tahu cerita tentang Musa. Nah, jadi kita nggak akan belajar spesifik tentang yang Musa ini ya, yang pada saat dia membantu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tapi kita tahu bahwa Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan kuasanya. Ya, jadi dia adalah Allah mereka, umat Israel, dan umat Israel adalah umat pilihannya Allah. Jadi Allah itu pasti akan memimpin mereka, Allah itu pasti melindungi mereka, dan Allah itu pasti akan menepati janjinya. Nah, tapi di saat yang bersamaan, begitu banyak hal yang Allah sudah lakukan untuk bangsa Israel, Allah meminta agar bangsa Israel itu untuk lebih mau mengenal Allah, mau belajar untuk percaya kepada Allah, mau belajar untuk taat kepada Allah khususnya ya adik-adik. Nah, sekarang Lause mau kalian keluarin Alkitab kalian. Ayo, Lause mau lihat yang punya Alkitabnya, coba kasih lihat ke layar. Alkitabnya, ayo Alkitab. Keluarkan Alkitab kalian. Iya, mantap ya. Lause senang sekali melihat Alkitab. Oke, sekarang adik-adik Lause minta kalian buka Kitab Keluaran pasal 7 ayat 16. Untuk adik-adik yang Alkitabnya bahasa Inggris bisa buka Exodus pasal yang ke-7 ayat ke-16. Ayo dibuka Alkitabnya. Lause juga sudah menyiapkan Alkitab Lause. Adik-adik, di-mute ya mikrofonnya ya. Oke, Lause mau bantu bacakan untuk adik-adik ya. Keluaran 7 ayat 16. Begini bunyinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan ku ketahui bahwa akulah Tuhan, lihat dengan tongkat yang Lause salah. 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah, adik-adik, Lause cukup yakin kalian semua sudah hafal di luar kepala cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu pegang kendali sepenuhnya atas bangsa Israel. Meskipun ya seperti kita tahu ya, Firaun tidak mau melepaskan, mau bagaimanapun, tetap Tuhan penuh kuasa dan bangsa Israel akhirnya pun bisa keluar dari Mesir, adik-adik ya. Nah, tapi kita kalau lihat lagi, Tuhan ingin bangsa Israel keluar dari Mesir itu agar bangsa Israel bisa mengenal Tuhan lebih jauh, agar bangsa Israel bisa menyembah Allah. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan kita sendiri, adik-adik. Nah, ini Lause kasih gambaran cuplikan sedikit buat mungkin adik-adik yang kalau lupa ke-10 tulah yang diberikan ke bangsa Mesir. Ya, Lause yakin kalian semua udah tahu lah ya tulah-tulahnya ini. Air berubah menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, kemudian penyakit sampar hewan ternak, kemudian itu seperti penyakit kulit ya, sampar, kemudian ada hail. Kalau di sini di Alkitab itu terjemahan bahasa Indonesia dibilangnya hujan es. Kemudian ada belalang, kegelapan, gelap gulita. Kemudian yang terakhir itu adalah kematian anak sulung ya adik-adik. Nah, kita beberapa minggu lalu atau mungkin bulan lalu itu belajar tentang ke-10 perintah Allah. Nah, adik-adik, Lause mau nanya nih ke kalian. Siapa yang ingat perintah Allah dari nomor 1 sampai 4? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Saya, Deron. Oke, Darren. Coba Lause mau tanya. Perintah Allah yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua? Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga? Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Yang keempat? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
Wih. Coba Lause mau tanya ke Lause yang lain. Lause Reni, bener nggak Lause Reni? Bener, Se. Bener ya? Mantap, mantap. Mantap ya, nggak ada salah ya, Se. Mantap semua ya, Se ya. Iya, good job. Mantap. Good job ya. Nah, oke. Lause mau adik-adik buka satu bagian Alkitab ya, itu masih tetap di kitab Keluaran, pasal yang ke-20 ayat 18, adik-adik. Ya, di ayat 18 ini Lause bantu bacakan untuk kalian. Nah, begini bunyinya. Adik-adik mungkin yang mikrofonnya belum di-mute, boleh di-mute dulu ya. Lause mungkin bisa dibantu kalau ada yang belum di-mute, dibantu mute dulu Lause ya. Thank you. Nah, Lause bantu bacakan ya. Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Nah, adik-adik, Lause mau nanya nih. Kenapa sih sampai bangsa Israel itu takut? Ada yang tahu nggak kenapa mereka bisa takut? Mereka menyaksikan kilat, mereka menyaksikan gemuruh, bahkan mereka mungkin melihat awan. Kenapa mereka takut, adik-adik? Ada yang bisa jawab? Kalau seubah, ya. Allah itu begitu mengasihi bangsa Israel. Allah itu menganggap bangsa Israel itu udah harta kesayangannya Allah. Sampai-sampai Allah itu memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Dan ke-10 perintah Allah ini adalah wujud betapa Allah mengasihi mereka. Allah pengen mereka itu hidup sebagai umat pilihannya. Hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, bukan semaunya sendiri adik-adik tanpa aturan. Nah, jadi di empat perintah Allah yang pertama ini, Allah secara spesifik mengajarkan bagaimana sih caranya menyembah Allah yang benar. Gitu. Nah, contoh di perintah Allah yang pertama dijelaskan bahwa siapa sih yang harus kita sembah. Nah, kemudian di perintah kedua, bagaimana sih cara menyembahnya? Yang ketiga, bagaimana sih perilaku kita harus menyembah? Dan keempat itu, kapan kita harus menyembah? Nah, jadi di sekitar bangsa Israel ini tuh bisa dilihat banyak, kayak contoh di Mesir aja ya, mereka banyak menyembah berhala gitu, menyembah Tuhan yang palsu. Nah, jadi Allah itu mau memberitahu mereka kalau Allah ini adalah Allah yang benar, Allah yang Maha Esa. Gitu. Supaya mereka belajar buat menyembah Allah dan melayani Allah yang satu ini saja, bukan Allah yang lain. Cuma Allah ini yang satu. Gitu. Karena seperti Allah kita ini Allah yang pencemburu. Allah kita nggak suka diduain, Allah kita cuma mau kita menyembah Dia dan melayani Dia saja, adik-adik. Ya. Dan Allah sudah memberikan dirinya, dan sekarang mereka harus mengasihi Allah, dan mereka harus memuji Allah, dan mereka harus memberikan penghormatan kepada Allah. Ya adik-adik. Nah, dan salah satunya yang ditekankan adalah setiap minggu harus ada satu hari yang menjadi hari Sabat. Hari di mana mereka beristirahat. Hari di mana mereka menyisihkan hari untuk beristirahat dan mencari Tuhan. Hari yang sangat kudus, adik-adik. Nah, jadi Musa itu memberitahu mereka tentang ini semua, apa yang Tuhan mau kehendaki. Dan mereka merespon Tuhan. Mereka mengatakan bahwa ya segala firman Tuhan ini akan kami lakukan gitu. Nanti kita akan lihat di Keluaran 24 ya. Bangsa Israel mengatakan seperti itu, adik-adik. Nah, seperti yang kita tahu ya. Jadi Musa itu naik ke atas Gunung Sinai. Tapi Musa naik ke atas Gunung Sinai bukan karena dia mau dan dia hebat dan dia bisa begitu aja, tapi karena Tuhan Allah Bapa kita mengizinkan Musa untuk naik ke atas. Kenapa? Di atas itu diselimuti dengan awan yang menandakan kehadiran Allah. Allah ada di situ, adik-adik. Jadi nggak bisa kayak Lause petantang-petenteng, oh ya saya naik ke atas gitu. Mungkin Lause kesambar petir kali, ya kan? Karena Lause sombong. Tapi ingat, Musa itu diizinkan oleh Tuhan. Tuhan yang mengundang Musa untuk naik ke atas, masuk ke hadirat Allah. Nah, jadi itu juga menandakan bahwa kan bayangin gunung ya, gunung besar terus benar-benar ketutup sama awan. Itu jadi dari bawah itu kelihatan banget. Nah, itu menandakan bahwa Allah betul-betul berada di antara umatnya bangsa Israel. Kemuliaan Allah itu bisa kelihatan seperti awan yang terang dan berapi, adik-adik. Jadi pada saat Musa ke atas,
Dia mendapatkan ke-10 perintah Allah. Bukan hanya ke-10 perintah Allah, tetapi dia juga mendapatkan instruksi yang sangat jelas bagaimana membuat kemah suci. Kemah suci yang dimana nanti Allah itu akan berada di antara mereka semua. Nah, mungkin kita tahu itu dengan sebutan tabernakel, adik-adik ya. Nah, jadi kita juga bisa melihat kemuliaan Allah. Awan menyelimuti gunung, dan betul-betul awannya itu begitu terang dan berapi. Nggak usah nggak bisa bayangin sih adik-adik, kayak kita bisa ngelihat keluar jendela tiba-tiba ada awan terus ada seperti api gitu. Lause mungkin takut kali ya kalau ngelihat seperti itu. Nah, jadi kalau menurut pribadi Lause, ini adalah saat yang sangat indah di dalam sejarah umat pilihan Allah bangsa Israel. Allah itu memberikan hukumnya karena Allah sangat mengasihi mereka. Allah itu mau berdiam di antara mereka. Nah, jadi kalian bayangin kalau kalian jadi orang Israel, kalian melihat begitu kemuliaan Allah nyata depan mata kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian takut? Apakah kalian merasa malu? Apakah kalian jadi merasa, wah, sungguh besar kemuliaan Tuhan, dan jadi makin rindu untuk mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, mengikuti ajarannya Tuhan, gitu, adik-adik, ya. Nah, Allah memberikan instruksi khusus tentang bagaimana membuat kemah suci. Kemah yang dimana nanti Allah itu ada di antara mereka semua. Nah, salah satunya yang ditekankan adalah harus memberikan persembahan. Nah, adik-adik ini bisa dilihat di Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25 di ayat ke-3 dan 3 sampai ke-7. Lause akan bacakan untuk kalian. Keluaran 25 ayat 3 sampai 7. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Adik-adik Lause baca aja sampai keseleo mulutnya ya. Itu sangat mendetail dan banyak sekali. Nah, tapi ini ada suatu syarat yang, suatu hal detail yang Tuhan minta bangsa Israel untuk lakukan. Ini bukan bukan sembarangan adik-adik, ini semua untuk agar mereka bisa datang ke hadirat Tuhan. Ya, Allah itu Allah yang sungguh maha mulia, Allah yang sangat kudus. Maka dari itu Allah minta mereka memberikan yang terbaik dengan tulus hati, adik-adik ya. Bukan kita main asal ngasih merasa kepaksa, enggak, tapi harus dengan tulus hati. Gitu. Harus dengan tulus hati dan tanpa paksaan. Gitu. Dan Lause yakin Tuhan pasti tahu setiap hati daripada umat-umatnya. Lause yakin Tuhan pun juga tahu isi hati kalian semua, isi hati Lause semua ya, adik-adik. Nah, jadi di sana tabernakel ini adalah tempat di mana Allah hadir di antara umat-umatnya semua. Gitu ya, adik-adik. Nah, kita kalau bisa lihat lagi di ayat 8 dan sampai 9, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Adik-adik, Allah mau tinggal loh bareng bersama umat Israel. Allah mau tinggal nih bareng sama mereka. Kamu bayangin. Itu merupakan suatu anugerah terindah yang bisa didapatkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, kita bisa lihat di Keluaran 25 ayat 9 kan, tadi dibilang bahwa menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Nah, adik-adik, Allah datang berdiam di kemah khusus yang dapat dipindah-pindahkan di antara kemah-kemah orang Israel. Jadi kemanapun nanti mereka akan pindah, ya Allah juga nanti tempat Allah akan ngikut gitu. Allah nggak meninggalkan mereka, selalu ada. Jadi kehadiran Allah adalah yang terpenting dalam suatu ibadah, adik-adik. Dan mereka itu belajar bagaimana cara mendekatkan diri mereka kepada Allah yang menyelamatkan dan melindungi mereka, adik-adik semua. Jadi
Allah memerintahkan mereka membuat dengan instruksi khusus di Keluaran 25 ayat 9 dan cara mereka beribadah seperti apa. Itu diajarkan adik-adik. Jadi kita harus menyembah Tuhan kita dengan cara yang diinstruksikan di Alkitab. Bukan dengan cara yang kita sukai. Ingat ini adik-adik. Caranya Tuhan, bukan caranya kita. His way, not our way. Dan Tuhan mau apa? Tuhan mau kita percaya dan patuh. Percaya dan taat, trust and obey. Dalam cara kita menyembah Tuhan. Adik-adik ya. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita sudah bahas keempat perintah Allah yang pertama itu berhubungan dengan cara kita menyembah Allah. Dijelaskan itu bagaimana Tuhan mau kita menyembah Allah itu seperti apa sih? Nah, jadi kalian harus tahu betapa pentingnya menyembah Allah. Sampai-sampai bisa dijelaskan di 4 perintah Allah itu ada. Hukum Allah itu ada gitu. Itu sangat penting, adik-adik. Dan ditekankan lagi, kita mau dengan cara kita apa caranya Tuhan? Kalau dengan cara kita semau-maunya aja. Ya, pakai piyama lah, tiduran lah, sambil makan lah, sambil nonton lah. Itu caranya kita. Mau datangnya telat, itu caranya kita semua. Tapi mau nggak kita dengan caranya Tuhan? Benar-benar menghormati Tuhan, Tuhan yang benar-benar sungguh mulia, adik-adik. Kalau kita belajar dari Alkitab tentang tabernakel, adik-adik ingat, ada bagian yang ruangan sangat maha kudus, itu nggak bisa sembarangan orang masuk sono. Tapi sekarang kita dengan mudah bisa kapan aja kita cari Tuhan Allah kita. Nah, masa kita nggak mau sih pakai kesempatan ini dengan baik? Nah, saat adik-adik disuruh ikut kebaktian, kamu benar-benar semangat mau ikut kebaktian atau kamu ngomel-ngomel pada saat dibangunin papa mama? Ayo bangun Gregory, ayo Theodore bangun, ayo Christopher bangun, ayo lo Seiti bangun gitu. Entar dulu lah, nah. Atau kalian sungguh-sungguh, kalian rindu, bahkan kalian udah set alarm sendiri, udah bangun sendiri, udah siap semuanya. Karena kita tahu, kita itu punyanya Tuhan. Dan kita harus bagaimana saat kita tahu kita punya Tuhan, kita harus bersikap seperti apa adik-adik? Kita harus mencari Tuhan, kita harus memuji Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita udah tahu kita harus taat dan kita harus patuhi firman-Nya. Dan kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kenapa adik-adik? It's a privilege, itu suatu kehormatan kita bisa datang menyembah Allah. Itu suatu kehormatan loh, dan itu suatu kesempatan yang nggak bisa dianggap gampang begitu aja. Nggak semua orang punya kesempatan seperti ini loh adik-adik. Dan kalian punya kesempatan seperti ini. Kalian bisa dengan sehat membuka mata kalian, bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar dengan jelas, bisa merespon dengan jelas, bisa dengan nyaman, ada komputer, ada internet, itu semua anugerah Tuhan. Gitu. Jadi apakah kita mau memberikan waktu kita untuk Tuhan, atau kita malah cuma nyisain waktunya sedikit buat Tuhan? Padahal sebaliknya harus kita memberikan waktu kita sepenuhnya buat Tuhan, adik-adik. Ya. Nah, ini adalah ayat hafalan kita hari ini. Ya, itu diambil dari Keluaran pasal yang ke-24 ayat 3. Lausa akan bacakan terlebih dahulu untuk yang bahasa Indonesianya. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Also bacakan untuk yang bahasa Inggris, Exodus 24 verse 3. When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice. Everything the Lord has said, we will do. Nah, adik-adik, Lause mau ajak kita semua untuk betul-betul mengerti bagaimana kita mau menyembah Allah dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita sendiri. Nah, Lause, cerita Lause hari ini hanya sampai sini. Lause mau ajak kita semua ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Ambil sikap yang baik, kita mau berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih di pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman yang sangat singkat ini tentang bagaimana menyembah Allah. Kami mau pakai waktu ini untuk betul-betul Tuhan pimpin kami, Tuhan arahkan kami
kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan firman Engkau. Tuhan yang terus bentuk kami, agar kami bisa semakin bertumbuh. Kami juga mau pakai kesempatan ini untuk mendoakan kami, khususnya di kondisi pandemi seperti ini. Tuhan yang boleh lindungi kami, lindungi keluarga kami, papa mama kami, koko cici kami semua. Tuhan kami serahkan ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk studi kami di sekolah. Tuhan yang boleh pimpin agar Engkau boleh berikan kami kerajinan, ketekunan, agar kami bisa sekolah dengan baik meskipun dengan kondisi online tidaklah mudah, tapi Tuhan yang boleh pimpin dan bimbing kami. Dan kami juga terus mau mendoakan lause-lause yang melayani, agar kiranya boleh terus diberikan kerinduan dan semangat untuk melayani semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan yang boleh berkati aktivitas kami selanjutnya, dan atas izin Tuhan minggu depan kami boleh berkumpul bersama lagi di sini, memuji Tuhan dan juga mendengar firman Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau boleh melayakkan doa ini ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Nah itu aja adik-adik dari lause. Nah mungkin ada lause lain, apakah ada tambahan, ada pengumuman yang mau disampaikan? Yang belum daftar SIL, mungkin boleh daftar ya. Apakah ada lause yang ada linknya? Mungkin lause Alex ada nggak ya? Mungkin bisa di-sharingkan itu apa yang pengumuman SIL tuh yang ada videonya kali ya. Saya sih nggak ada videonya. Atau WA-nya ya? Pendaftaran WA untuk kelas 3-4 lause ada? Sebentar ya adik-adik, lagi disiapin dulu sama lausenya. Pengumumannya ya. Oke. Nah, adik-adik. Aku foto dulu ya. Siapa di sini yang udah daftar SIL? Ayo raise hand. Matthew paling cepat. Siapa yang udah daftar SIL? Ayo raise hand. Wih, mantap. Mantap, mantap, mantap. Nah, adik-adik, buat yang belum daftar, ini di screen bisa dilihat, boleh difoto, boleh di screenshot, boleh ditarik papa mamanya, langsung kasih lihat papa mama nih ada SIL gitu. Itu saya udah selesai. Udah. Pak. Nah, untuk kalian, kita kan adik-adik ini kan kelas 3 sampai 4, jadi hubunginnya yang namanya Lause NG ya. Lause NG adik-adik kelas 3 sampai 4 di 0817 821 212. Ya. Cepet adik-adik karena kapasitasnya hanya 200 orang saja. Jadi kalau sudah penuh, ya mau tidak mau kita harus tutup adik-adik pendaftarannya ya. Tapi itu mahal juga 100.000. Nanti adik-adik akan diberikan kaos ya. Untuk biaya kaos, biaya aktivitas. Ada aktivitasnya juga adik-adik. Craft, nanti semuanya akan dibungkus untuk lalu akan diberikan kepada adik-adik. Aku udah foto. Oke, mantap. Kalau punya kakak atau adik yang kelas 1, 2 atau TK atau kelas 4, 5, 6 juga boleh daftar sekalian. Karena minggu depan akan dibuka untuk sekolah lain. Jadi kalau bisa jatahnya bisa diisi dulu dengan teman-teman kalian semua supaya bisa dapat tempat ya untuk mengikuti SIL-nya. Tadi ini udah dikasih lihat di kebaktian tadi pas mami papi punya, aku nggak sempat foto. Oke, begitu pengumuman dari SIL. Ini Lause ada lihat yang Redmi apa? Redmi bisa munculin mukanya? Apakah namanya benar Redmi atau nama HP ya? Redmi. Redmi 9A namanya tapi. Iya. Lause takutnya ini nama HP-nya. Karena di daftar absensi belum ada nama Redmi.
Redmi, apakah bisa diinfo namanya siapa? Kalau Mili Unicorn namanya Mili ya, tadi udah dibalas. Oke, segitu aja. Kalau kalian ada yang mau ini? Ada yang baru pertama datang nggak adik-adik? Ada yang baru pertama join kita? Siapa itu Vinky? Apakah ada yang baru pertama? Vinky itu Ardelia. Ardelia, dia biasa juga bergabung. Yang saya lihat sih Redmi sama Mili Unicorn. Kalau ada yang lain yang baru pertama kali boleh speak up. Kita bisa welcome. Oke, jadi kalau welcome untuk Redmi, Mili, dan yang lain-lain yang baru yang mungkin malu untuk menginformasikan ke kita. Oke, terima kasih Lause Iti yang sudah menerangkan firman pada hari ini. Untuk minggu depan, giliran saya Lause yang akan sharingkan firman. Kita boleh Adik-adik, minta sebelum kita tutup, Lause mau tanya, di sini pada tahu lagu Suci nggak? Tahu? Tidak. Tahu. Tahu. Tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu? Saya tahu. Saya tahu. Bentar ya, Lause mau ajak kita semua nyanyiin lagu ini, tapi Lause mau coba cari dulu ininya nih, liriknya biar bisa Lause tampilkan. tulis di chat aja kali Lause. Bentar, laptopku jadi error nih, Atau Lause lain, Lause mungkin Anda bisa bantuku nggak, Ini errorku tiba-tiba nih. Saya tulisin yang ini aja ya, suci alamat Ya, boleh, boleh. Lause share screen, tulisin nanti aku kita sama-sama nyanyiin. Yang bait ketiganya ya, KPP. Yang terakhir aja, Ya, langit bumi semua ya, memuji rahmat-Mu. Yang kayak biasa doksologi terakhir, Oh, yang itu. Doksologi terakhir. Kalau doksologi kami dini hari. Yang penutupnya Allah Tritunggal patut dipuji, bukan? Yes, Lause, betul. Ya, ini. Lause itu mau nyanyi? Ya, adik-adik. Nah, ini Lause Handoko sudah ketikkan di grup chat ya. Ini liriknya. Sorry, Lause lupa siapin nih. Jadi ini adalah sebuah pujian yang memang kita nyanyikan pada saat kita mengakhiri ibadah ya adik-adik. Ini ada suatu wujud tata cara juga bagaimana kita menyembah, kita memulai dan kita mengakhirinya juga harus dengan baik. Nah, mungkin sebagian dari adik-adik ada yang pernah ikuti kebaktian umum, sudah sering dengar lagu ini, tapi mungkin ada yang belum. Nah, Lause mau ajak kita semua sama-sama ambil sikap yang baik, berdiri adik-adik ya. Lause mau ajak kita semua berdiri. Gue berdiri nih. Kita berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan Suci. Ya, buat adik-adik yang belum hafal, sudah di chat sama Lause Handoko di kolom chat, itu ada liriknya. Oke, kita sama-sama ya. Wah, thank you Lause Alex, sudah diketikin. Oke, bersama-sama adik-adik, kita nyanyikan lagu Suci. 1, 2, 3.
Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye. Bye, Lasa. Bye.